semuanya, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Revana Melan Virginia Tatundu. Saya mahasiswa aktif dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan, dengan nomor induk mahasiswa 2314201161. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan materi tentang plasenta previa, di mana terdiri dari definisi, klasifikasi, etiologi dan risiko, penata laksanaan, komplikasi, dan yang terakhir ada pencegahan dan edukasi. Dan tujuan saya membuat video ini untuk menuntaskan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Askep Kegawat Daruratan Obstetri, Ginekologi, dan Pediatrik dengan dosen pengampu Nurse Angel Pondete, Eskep Kamkap. Nah, baik teman-teman, kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu definisi. Nah, plasenta previa itu adalah kondisi di mana plasenta menempel pada bagian bawah rahim sehingga menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir. Kondisi ini terjadi pada sekitar 1 dari 200 kehamilan pada trimester ketiga, sehingga plasenta previa dapat menyebabkan perdarahan berat dan membahayakan ibu maupun janin jika tidak ditangani dengan baik. Nah, yang pembahasan kedua ada klasifikasi, di mana plasenta previa dibagi menjadi beberapa tipe, tergantung pada seberapa jauh plasenta menutupi jalan lahir. Yaitu yang pertama ada totalis, jika seluruh jalan lahir tertutup, dan yang kedua ada paralis jika sebagian tertutup, dan yang ketiga ada marginalis jika plasenta berada di tepi jalan lahir, dan yang keempat ada low-lying placenta, bila plasenta berada rendah di rahim tapi tidak menutupi jalan lahir. Nah, pembahasan yang berikutnya ada etiologi dan faktor resiko. Nah, beberapa faktor yang meningkatkan risiko plasenta previa terdiri dari 6, yaitu yang pertama riwayat operasi sesar, yang kedua riwayat plasenta previa sebelumnya, yang ketiga usia ibu di atas 35 tahun, yang keempat merokok, yang terakhir ada kehamilan ganda atau multiparitas. Semakin banyak risiko yang dimiliki, semakin tinggi kemungkinan terjadinya plasenta previa. Nah, teman-teman, selanjutnya ada gejala dan diagnosis. Gejala utama dari plasenta previa adalah perdarahan dari jalan lahir tanpa disertai rasa nyeri, biasanya terjadi pada trimester ketiga. Perdarahan bisa ringan hingga berat dan seringkali terjadi tiba-tiba. Diagnosis dilakukan dengan USG, terutama USG transvaginal yang sangat akurat dan aman. Ada catatan penting, jangan melakukan pemeriksaan dalam pada ibu hamil dengan perdarahan tanpa memastikan terlebih dahulu posisi plasenta melalui USG. Nah, kemudian ada penata laksanaan, di mana penata laksanaan ini tergantung dari usia kehamilan dan tingkat perdarahan. Jika perdarahan ringan dan usia kehamilan belum cukup bulan, ibu biasanya dirawat inap dan diminta untuk bed rest. Kortikosteroid dapat diberikan untuk mematangkan paru-paru janin. Pada sebagian besar kasus persalinan dilakukan dengan operasi sesar untuk menghindari risiko perdarahan saat persalinan pervaginal. Oke, baik teman-teman, selanjutnya ada komplikasi, di mana komplikasi pada ibu meliputi perdarahan hebat, anemia, bahkan kebutuhan dan histerektomi. Untuk janin, risiko utamanya adalah prematuritas dan gangguan tumbuh kembang akibat kurangnya oksigen atau nutrisi. Namun, dengan diagnosis dan penanganan yang tepat, prognosis plasenta previa bisa sangat baik. Nah, baik teman-teman, kita masuk dalam pembahasan yang terakhir, yaitu pencegahan dan edukasi, di mana pencegahan spesifik untuk plasenta previa belum tersedia. Tetapi penting untuk melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin, terutama bagi ibu yang memiliki faktor risiko. Pendidikan mengenai tanda-tanda bahaya kehamilan seperti perdarahan tanpa nyeri sangat penting agar deteksi dini dapat dilakukan. Nah, baik teman-teman, itu tadi penjelasan sedikit mengenai tentang plasenta previa. Saya memohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, saya mengajak buat teman-teman semua yang masih bingung dalam mencari perguruan tinggi, mari temukan masa depanmu di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Bergabunglah bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau UNPI, tempat di mana masa depan Anda dibentuk dengan pendidikan berkualitas, dosen yang profesional, dan lingkungan belajar yang inspiratif. Kami menawarkan berbagai program studi unggulan yang dirancang untuk menjawab tantangan zaman dan mempersiapkan lulusan yang siap bersaing di dunia kerja maupun wirausaha.